untuk memperingati dan memeriahkan maulidnya Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan perayaan maulid semacam ini Allah Subhanahu Wa Taala meridai kita dunia dan akhirat. Dan semoga juga salawat dan salam kita ini, peringatan kita ini, Rasulullah berkenan memberikan kita syafaatul uzmanya, syafaat terbesarnya di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada sahibul hajat atau tuan rumah. Sebelum mengisi acara pada hari ini, terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tuan rumah yang telah memberikan kesempatan kepada Dirun pribadi untuk mengisi acara pada malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah membalas kebaikan sampian. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga selalu kita curahkan atas keriban junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil mahsyar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur sehingga kita lah ikut serta di dalam memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari ini tanggal 23 Rabiul Awal. Artinya tidak lama lagi bulan Rabiul Awal ini akan segera pergi meninggalkan kita. Sebagaimana yang dianjurkan di bulan Maulid ini ialah kita yaitu memperbanyak salawat atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan membaca manaqib atau biografi sejarah perjalanan hidup beliau tadi. Karena perayaan Maulid semacam ini adalah salah satu bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi. Ujar Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala rawahul Bukhari. Ujar Nabi Muhammad, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai dari orang tuanya, dari anaknya, dan dari seluruh manusia tadi. Jadi kan sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi pas saja kita lah membaca manaqib atau biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asma'uhu di dalam kitab Tarikhul Hawadis wal Ahwalin Nabawiyah karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki ujar Sidin diterangkan di sini nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad tuh pada sebuting aja ngaran Sidin lah banyak tadi. Wa an asma'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan deretan daripada nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi kita bersabda, ana Muhammadun, aku ini adalah bernama Muhammad. Wa ana Ahmadu, dan aku juga bernama Ahmad. Muhammad nama di bumi, Ahmad nama di langit. Wa ana Al-Mahi, dan aku juga bernama, kata Nabi, Al-Mahi. Kenapa jadi dinamakan Nabi Muhammad ini dengan nama Al-Mahi? Alladzi yamhullahu biyal kufra. Sesungguhnya artinya Al-Mahi itu artinya adalah Allah telah menghapuskan kekafiran, kesyirikan dengan berkat diriku, ujar Nabi Muhammad. Artinya sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi banyak sekali kekafiran dan kesyirikan tadi dengan berkat diturunkannya Nabi Muhammad Al-Mahi tadi menghapus segala kekafiran dan kesyirikan. Wa ana al-hashiru, dan aku juga ujar Nabi Muhammad bernama al-hashir alladzi yuhsyarun nasu ala qadami. Al-hashir itu artinya dibangkitkan semua manusia nanti, ujar Nabi Muhammad, ala qadami, di bawah telapak kakiku. Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya disuruh sujud mencium telapak kaki Nabi Muhammad, itu memang sebuah keharusan. Makanya kan ada sandal Nabi Muhammad SAW.
Wa anal aqibu, ujar Nabi Muhammad, aku ini juga bernama Al-Aqib alladzi laisa ba'di nabiyyun. Al-Aqib, ujar Nabi Muhammad, maksudnya adalah yang tidak ada lagi nabi setelah diriku. Lah, jadi beliau adalah penutup nabi dan rasul, jadi bernama Al-Aqib. Wa fi riwayatin, lah, jadi kita menghafal mengingat Nabi Muhammad ini lah ada kebaikannya kesan kita, sebagaimana kita mengetahui Nabiullah Khidir alaihissalam, sebagaimana kita mengetahui nama-nama neraka, sebagaimana kita mengetahui nama-nama surga. Jadi kan di situ banyak fadilatnya lah, bila kita mengetahui lah, menguasai lah, menghafal nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Artinya, ujar Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Jadi Nabi Muhammad itu adalah contoh bagi kita umat tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang mulia akhlaknya, halus tutur katanya, pandai bergaul sehingga memikat hati orang-orang yang pernah bertemu dengan beliau. Nah, jadi orang itu cinta gara-gara akhlak sidin. Nah, jadi orang itu tertarik tadi. Dan tidak dipungkiri bahwa sentuhan fisik seperti yang beliau lakukan melahirkan kedekatan dan efek positif, sekaligus sahabat yang beliau nasihati merasa diperhatikan sehingga memperhatikan beliau. Jadi sidin itu ulah bilang dak badakwah dijapai sidin sahabat tuh lah, karena artinya sentuhan tadi ujar sidin memang sebuah artinya pendekatan tadi lah, artinya sangat bagus ujar sidin, melahirkan kedekatan dan efek yang positif tadi. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Nah, jadi Rasulullah itu mendekati atau mendatangi Abu Hurairah. Lalu Nabi kita berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah kemudian bertanya kepada Abu Hurairah, siapa yang mau mempelajari nasihat dariku lalu mengamalkannya atau setidaknya mengajarkannya kepada siapa saja yang mau. Ujar Nabi Muhammad lah, mun ada nang hendak ujar sidin mengambil nasihat dan mengambil nasihat dariku, atau ujar sidin kepada kawajua artinya mengamal nasihatku, ulah sampaikanlah nasihatku tadi kepada orang lain. Mungkin orang lain bisa mengamalkan. Jadi intinya pada seorang mengamalkan, ujar Nabi Muhammad disampaikan kepada yang lain. Siapa tahu yang lain tadi bisa mengamalkan nasihat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku wahai Rasulullah," ujar Abu Hurairah. Jawab Abu Hurairah, lalu beliau memegang tanganku dan menyebutkan 5 nasihat kepada Abu Hurairah tadi. Lalu dijapai Nabi tangan Abu Hurairah karena sentuhan tadi ujar dalam riwayat memang sebuah pendekatan tadilah hal yang bagus tadilah. Lalu ada 5 nasihat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah juga kepada kita umatnya Allah. Ujar Nabi Muhammad, "Ittaqil maharima takun abadan nasi, warda bima qasamallahu laka takun agnan nasi, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa hibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman, wala taksirid dhahika fa inna kasratad dhahika tumitul qalba," atau kama qala. Artinya ujar Nabi Muhammad, nasihat yang pertama, hindarilah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Jadi itulah nasihat Nabi Muhammad kesan kita, hindarilah hal-hal yang berbau haram tadilah, karena dengan kita menjauhi yang haram maka akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Ibadah kita semakin baik, semakin bagus. Nabi bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi.
wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa fin nari atau kama qala. Ujar Nabi Muhammad, ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, jadi bila kita menghindari daripada 3 inilah, kita akan mendapatkan manisnya iman, manisnya beramal ibadah. Artinya kita nih manis berbuat maksiat. Kalau manis artinya bermaksiat, manis lagi apabila kita beramal ibadah. Jadi latihannya kayak apa supaya dapat manisnya iman? Nah, manisnya beribadah, kita asik beribadah. Bila beribadah rasanya lezat lah, rasanya manis. Caranya tadi bagaimana latihannya? Yang pertama, ujar Nabi Muhammad lah, hindarilah segala sesuatu yang berbau haram atau maksiat tadi. Memanglah artinya ngeranya latihan itu memang berat lah, meninggalkan sesuatu yang haram tadi. Tapi hadiahnya nanti akan diberi manisnya iman. Kita nyaman beribadah, bila kada beribadah rasa garing awak lah, kadang menuntut ilmu rasa garing awak. Bila dibawa beribadah lah, nyaman, rasanya asik dan manis tadi. Yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Nah, jadilah akan mendapatkan manisnya iman, akan mendapatkan manisnya beribadah apabila kita sudah meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Lebih kita cintai Allah dan Rasulullah daripada yang lain. Yang kedua, seseorang itu nanti akan diberi manisnya iman, manisnya dia beribadah apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Nah, jadi bila kita mencintai sesama hamba Allah, itu cintailah karena Allah. Artinya kan salah satu orang yang dapat naungan di padang mahsyar nanti adalah orang yang bercinta-cintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di Martapura ada lah kisahnya, orang ini bercinta-cintaan karena Allah, paslah kuburnya mengeramat. Jadi kita dianjurkan mencintai karena Allah, membenci pun juga karena Allah. Jangan karena nafsu lah. Kita dituntut dianjurkan mencintai karena Allah tadi. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadilah kadada pun masuk neraka, kadada pun. Nah, jadi seseorang itu benci untuk kembali berbuat maksiat lah. Seseorang itu benci kembali kepada kekufuran dan kekafiran. Jadi Allah sudah beri hidayah lawan kita lah, jangan lagi kita berpikir hendak berbuat dosa, jangan lagi kita berpikir hendak berbuat maksiat tadilah. Kita benci berbuat maksiat sebagaimana kita benci dimasukkan ke dalam neraka tadilah. Insya Allah apabila kita mengerjakan yang 3 hal tadi, insya Allah kita diberi manisnya iman, manisnya berbuat amal ibadah tadi. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan peringatan semacam ini kita juga diberikan dianugerahkan manisnya iman, manisnya beramal ibadah tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang kita kadang mendapatkan manisnya iman tuna sembahyang gina sama ngoler sembahyang gina sambil bagaya sambil halulu arti sembahyang sambil mengalamun babehat saya sembahyang karena masih belum mendapatkan manisnya iman tadi. Mudah-mudahan di peringatan maulid ini kita mendapatkan manisnya iman, beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridalah terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling merasa berkecukupan. Jadi kita harus rida terhadap apa yang Allah berikan lah. Yang ada disyukuri lah, yang tidak ada lah jangan dicari. Mensyukuri, belajarlah mensyukuri yang ada, belajarlah mensyukuri yang sedikit. Yang ketiga, berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi mukmin yang sejati. Jadi kita dianjurkan sebagai orang yang beriman berbuat baik kepada tetangga. Yang keempat, berbuat baiklah untuk orang lain sebagaimana engkau mengharapkannya untuk dirimu sendiri. Nah, kita tuh hakun dijahati.
hakun kita tuh hakun lagi zalimi ada hakun. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain sebagaimana kita juga ingin mendapatkan kebaikan tadi. Yang kelima, janganlah engkau banyak tertawa karena hal itu dapat mematikan hati. Jadi jangan banyak tertawa, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Nabi Muhammad itu tidak pernah beliau sampai tertawa terbahak-bahak. Diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 nasihat Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Yang pertama tadi menghindari hal-hal yang haram. Yang kedua, ridha terhadap apa yang Allah karuniakan kepada kita lah. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Dan yang keempat, berbuat baik untuk orang lain sebagaimana kita mengharapkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan yang kelima, janganlah kita banyak tertawa. Seandainya kita mengetahui keadaan di akhirat di alam kubur itu, niscaya ujar Rasulullah kita banyak menangis daripada tertawa. Gana-gana kita sudah ketahuan bela keadaan ruang kubur, makanya kita ini banyak tertawa pada menangis. Rasulullah itu karena mengetahui alam gaib, mengetahui alam kubur, mengetahui alam akhirat, jadi sini itu banyak menangis daripada tertawa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Allah berlaku ampun maaf, berlaku halal, berlaku ridha, berlaku rahmati dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.